Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ratilil qur'ana tartila. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa kharal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, pemirsa TV Hamalatul Quran yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita mendapatkan nikmat dan karunia besar, masuknya kita di bulan Ramadan, kebahagiaan dan kesenangan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kita selaku seorang muslim, seorang muslimah untuk membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Hendaknya Anda membaca Al-Qur'an dengan penuh tartil. Maka di sana ada adab yang perlu kita ketahui bersama tatkala kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, dianjurkan bagi kita sebelum membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk berwudu. Maka dikatakan la yuhafidhu ala taharati illa wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang menjaga kesucian kecuali dia adalah seorang yang beriman. Berikutnya di antara sunnah, tatkala kita berbicara sunnah membaca Al-Quran, maka sebaiknya orang yang membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat. Maka di sini kemuliaan dan keagungan Makkah. Berikutnya di antara adab di dalam membaca Al-Quran, hendaknya seseorang tatkala membaca Al-Quran menjadikan Al-Quran di tempat yang tinggi. Bisa pakai meja, bisa pakai tataan, orang Jawa kadang menyebut namanya dampar. Bisa juga menggunakan tataan bantal yang bersih, bantal yang tentunya yang sewu tidak ada pulau-pulaunya, tidak ada bekas tidur, bekas iler, orang Jawa menyebut iler. Maka kita muliakan Al-Quran dengan cara kita taruh di tempat yang tinggi. Berikutnya di antara adab di dalam membaca Al-Quran adalah membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan itu adalah sunnah. Berikutnya di antara adab di dalam membaca Al-Quran, maka kita membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran. Dibaca tatkala kita memasuki awal surat. Tiap kali kita memasuki awal surat, maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Tentunya yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali tatkala kita melewati surat At-Taubah ataukah surat Baro'ah, maka tidak dianjurkannya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala kita melewati ataukah memasuki surat Al-Baro'ah. Berikutnya di antara adab di dalam membaca Al-Quran, dianjurkan seseorang tatkala membaca Al-Quran adalah membaca dengan tajwid. Ibnu Al-Jazari mengatakan, wa man lam yujawidil Qur'ana fahuwa athimun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid, maka hukumnya adalah berdosa. Maka di sini adalah bagi mereka yang sudah mengenal dan mempelajari ilmu tajwid. Adapun bagi mereka yang masih belajar dan belajar, maka di sana kadang ada kesalahan, ada kekeliruan, tapi karena masih prosesnya adalah proses belajar, tentunya tidak mengapa. Berikutnya di antara adab di dalam membaca Al-Quran, maka sebaiknya seseorang tatkala membaca Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengenal isi dari apa yang dibaca. Berikutnya di antara adab di dalam baca Al-Quran, maka seorang muslim tatkala membaca Al-Quran berusaha untuk mengeluarkan suara yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk umat kami siapa saja yang tidak membaguskan bacaan di dalam Al-Qur'an. Maka hal-hal yang tadi yang kita paparkan adalah bagian daripada adab-adab yang perlu kita ketahui bersama, adab yang semestinya kita jaga bersama tatkala kita membaca Al-Qur'an, termasuk berusaha baca Al-Quran memakai pakaian yang baik, pakaian yang suci, pakaian yang
yang suci. Maka di sini bentuk ihtiram terhadap Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong untuk para pembacanya. Maka seorang mukmin berada di bulan Ramadan hendaknya rumahnya dihiasi dengan Al-Qur'an, bibirnya senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah, khususnya adalah bacaan Al-Qur'an. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab itu tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Banyak kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, wabil khusus tatkala kita berada di bulan Ramadan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.